Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah mabadu. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah ya. Oke nak, sebelum kita memulai pelajaran ya, alangkah baiknya kita membaca basmalah, kemudian kita membaca doa untuk belajar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nanti kalau sudah disebutkan atau didengar namanya, tolong ucapkan hadir ya. Oke. Ya. Yang pertama Abdullah Azfar. Hadir. Abdullah Azfar. Alain. Hadir. Arik Zahran. Hadir. Deren. Hadir. Fahri Rizki. Hadir. Oke. Fatih Ali Jullah. Kita akan mempelajari pembahasan tentang akidah ya. Yang merupakan salah satu daripada materi pendidikan agama Islam. Oke. Nah, sebelum kita memulai ya, apa itu akidah dan segala macamnya, saya ingin mengetahui bagaimana pemahaman kalian mengenai akidah. Jadi untuk itu sekarang saya ingin kalian mengeluarkan kertas ya, menuliskan esai apapun tentang akidah itu, kalian menurut kalian itu apa? Boleh sekarang dikerjakan. Oke. Nah, sekarang siapa yang bisa menyampaikan pandangannya mengenai akidah itu apa? Oke, Redin, gimana? Akidah adalah tanda keyakinan seorang hamba pada Tuhannya, yaitu Allah, dan juga pada malaikat, kitab Allah, Rasul Allah, hari akhir, serta takdir baik atau buruk. Oke. Jadi nak, ya, setelah kita melihat dari gambaran ya, pemaparan atau pemahaman daripada teman-teman kita, bahwasanya kita dapat mengambil kesimpulan akidah itu dari kata bahasanya adalah al-aqdu, dari kata aqaid al-aqdu. Artinya ikatan, atau bisa dikatakan akad, kesepakatan, ikatan yang sudah terikat kita. Nah, mengenai akidah ini kita sudah terikat dengan siapa? Allah. Jadi ketika kita dari awal saja sudah terikat, bahwasanya kita ini lahir sudah sebenarnya tahu bahwasanya kita terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, secara istilah ya, akidah adalah keyakinan ya, yang tertanam kuat dalam hati seorang muslim tanpa ada keraguan sedikit pun ya. Yang mana keyakinan ini meliputi iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab, rasul, hari akhir, dan takdir ya, walaupun itu adalah baik atau buruk. Jadi segala sesuatu itu adalah merupakan daripada kehendak Allah mengenai takdir. Oke. Sekarang saya ingin memberitahukan hakikat. Siapa yang bisa tunjuk tangan? Ya, siapa yang bisa tunjuk tangan? Hakikat daripada akidah itu apa? Ya, maksudnya hakikat itu adalah akidah itu secara prinsip itu tentang bagaimana dia? Secara prinsip. Nah, saat ini tuh kayak kita tuh yakin kepada Allah bahwa Allah itu sebagai Tuhan yang menciptakan kita, dan ya semua hal itu diputuskan oleh Allah, dan yang membuat takdir itu Allah. Ya. Nah, yang lain ada yang tahu? Oke, jadi hakikat akidah itu adalah apa? Bahwasanya murni. Nah,
murni hanya kepada Allah, tanpa ada campuran, campur tangan daripada pihak manusia mengenai cara meyakini tentang adanya Allah tersebut. Oke, ini nak ya, dalil atau apa namanya, sumber ya, bisa kita lihat ya, sumber tentang akidah ini sudah sangat kita ketahui, paham ya, bahwasanya dari materi akidah ini sumber yang paling utama adalah Al-Quran, bukan dari perkataan siapapun, tapi dari Al-Quran. Kemudian dari hadis ya, tentang hadis ya, yang mengatakan atau menginformasikan mengenai akidah. Dan yang terakhir adalah ijma' salaf. Salaf itu adalah sahabat ya. Nah ya, nah teman-teman ya, sekarang saya akan memberikan LKPD sesuai dengan kelompoknya ya. 1 ya, ini 2, ada 4 kelompok lah saya bagi. Ini kelompok 3 dan ini adalah kelompok 4. Apa yang kita lakukan ya, pertama adalah teman-teman ya, nanti per kelompoknya pertama lihat halaman kedua. Oke, lihat halaman kedua, lihat di tugas individu terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan ya, ada suatu pertanyaan, mengapa akidah tidak boleh hanya bersumber dari akal semata? Nah, jadi teman-teman sekarang siapkan di kertas, tulis di kertas jawabannya dan berikan jawaban yang terbaik. Saya mau nanti dari setiap kalian akan menjawab, artinya dengan pendapat kalian. Silakan. Kenapa harus bersumber daripada dalil akidah itu? Nah. Oke, lanjut. Menurut saya karena akidah itu harus bersumber dari dalil. Jika menggunakan akal manusia semata belum tentu benar dan bisa terjadi kesalahan atau penyimpangan. Tafazul terakhir. Raidin belum? Oke, lanjut. Kalau menurut saya, karena jika akidah itu hanya bersumber dari manusia, maka akan terjadi penyimpangan seperti di zaman nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Isa dan Nabi Musa. Oke. Menurut saya kan akal itu memiliki sifat yakni terbatas. Jadi kalau misalnya hanya dari akal itu bisa terjadi banyak penyimpangan akidah, dan landasan yang benar-benar murni dari Allah dan Rasulnya hanya Al-Quran dan Sunnah. Ya, Masya Allah ya, partisipasi yang bagus dan pendapat dan persepsi masing-masing kalian luar biasa bagi saya. Jadi nak, akidah ini ya, kenapa orang banyak penyelewengan? Karena mereka berusaha untuk menyembah atau beribadah, tapi dengan caranya masing-masing setiap personal. Sehingga apa? Seperti dikatakan, akal kita terbatas. Sehingga apa? Adanya ketidakmampuan kita dalam menggapai itu menggapai itu hakikat daripada akidah yang sebenarnya. Oleh karena itu makanya perlu tuntunan, tidak mungkin dari akal manusia saja. Sehingga apa yang terjadi? Bahkan ujung-ujungnya justru menjadi sesuatu yang berbahaya bagi diri kita, bahkan dari segi psikis kita, karena kita terlalu berat memikirkan hal yang sebenarnya tinggal kita ikuti saja. Oke? Nah, kita lihat di sini ada dalil Quran surat An-Nisa ayat 136 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang beriman, berimanlah kepada Allah, Rasulnya, kitab yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, kita tidak hanya mengimani kitab sekarang saja.
kita iman juga kitab sebelumnya, Injil, Taurat, Zabur, tetapi yang kita pakai di syariat sekarang adalah Al-Qur'an. Barang siapa kufur kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ya. Nah, maka oleh karena itu, keyakinan percaya itu adalah sesuatu hal yang tidak ternilai, ya. Bahkan ada orang sebagian kan diberikan harta yang banyak terkadang, bahkan Rasulullah SAW ketika itu awal berdakwah ditawarkan pangkat jabatan wanita hanya untuk masalah akidah saja. Jangan sampai dia mengajak kaum kafir Quraisy untuk menyembah Allah, tapi apa yang terjadi? Rasulullah menolak karena ini nggak ada nilainya, karena urusannya itu di akhirat, ya, dan di dunia juga. Oke, nah sekarang lihat di halaman kedua. Nah, saya ada memberikan diskusi kelompok, ya. Nanti disampaikan setiap kelompoknya. Yang pertama, bacalah Quran surat An-Nisa, ya. Ini surat An-Nisanya. Kemudian apa pesan ini terkait keimanan seorang muslim, ya. Nanti kalian diskusi, ya. Kemudian nanti maju satu persatu, satu kelompoknya, setiap kelompok ada siapa pembicara. Paham, ya? Oke, sekarang saya berikan waktu lebih kurang 10 menit. Kemudian setelah itu maju per kelompok. Oke, boleh maju kita, ya. Sekarang coba silakan kepada kelompok 1 untuk maju terlebih dahulu. Silakan dipilih pembicaranya. Silakan. Apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau maju untuk apa saja penyimpangan yang terjadi dan juga cara meluruskannya, yang akan dijelaskan oleh Kamil. Ya, baik, teman-teman. Pertama-tama saya ingin membacakan diskusi kelas nomor 1, yaitu apa pesan dari ayat ini terkait keimanan seorang muslim, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 136. Pesan yang terkandung dalam ayat ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat manusia untuk beriman kepadanya, rasulnya, sampai pada kitab-kitab sebelumnya. Jika ada seseorang manusia kufur kepada Allah, rasulnya, kitabnya, maka ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Untuk yang nomor 1. Oke. Lanjut nomor 3, yaitu contoh penyimpangan akidah di masyarakat. Ada beberapa contoh penyimpangan akidah yang ada di masyarakat. Contohnya seperti gulu atau berlebih-lebihan dalam menghormati orang-orang yang terpandang, makhluk ciptaan Allah. Contohnya kayak misalkan ulama, ustadz atau gus gitu. Itu berlebih-lebihan sehingga menyalahi syariat gitu. Itu yang gulu. Terus ada juga contoh yang lain seperti percaya kepada dukun dan juga tradisi-tradisi masyarakat yang menyimpang dari syariat Islam, dari akidah Islam, seperti sedekah bumi, habis itu sesajen dan lain-lain. Itu untuk nomor 3. Selanjutnya cara meluruskannya sesuai manhaj, yaitu kita memberikan pemahaman serta edukasi kepada masyarakat mengenai akidah-akidah yang menyimpang gitu. Kita kasih tahu ini akidah yang benernya begini nih, cara yang sebenarnya tuh nggak begini, mau menghormati orang tuh harus kayak gini, nggak usah kayak gini. Itu yang pertama, serta kita mengajak masyarakat untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Itu. Ya, terima kasih kepada Kamil. Mungkin itu saja jawaban dari kami tentang persoalan-soalan akidah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyampaikan, ya, apa yang ada di dalam pikiran kita.
Ya betul. Yang pertama mengenai pesan ayat, ya sudah jelas memang Allah Subhanahu Wa Taala tujuan menciptakan manusia di muka bumi ini hanya untuk agar kita bisa beribadah kepadanya. Sehingga apa? Sehingga jika kita mengikuti apa yang dituntun, Allah akan memberikan ganjaran, yaitu kenikmatan. Yang tidak hanya di akhirat saja, tetapi juga di dunia Allah berikan kebahagiaan, kelapangan, keberlimpahan harta, keluarga yang baik. Itu semuanya dimulai daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jika melakukan sebaliknya, nah itu yang akan menjadi masalah. Karena apa? Kita melakukan sesuatu pelanggaran atau sesuatu hal yang tidak dikehendaki oleh Allah, tetapi dilakukan di bumi yang mana ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka otomatis bagaimana? Allah akan menelantarkan kita. Dalam arti apa menelantarkan? Allah akan membiarkan kita sehingga kita terjadi banyak masalah, rezeki tidak berkah, ya, keluarga yang tidak sakinah dan segala macamnya. Kemudian untuk penyimpangan akidah, masya Allah ya, semuanya bagus ya. Contoh-contohnya banyak tadi, yang mana sebenarnya itu adalah apa ya? Ekspresi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, tetapi tidak mengikuti tuntunannya, sehingga caranya salah tapi niatnya baik sebenarnya, sehingga terjadilah penyimpangan-penyimpangan tersebut. Sehingga solusi dan caranya bagaimana? Seperti yang kalian bilang, bahwasanya kita harus kembali kepada tuntunan kita, ya, sama seperti ketika kita minum obat ikut tuntunan dokter, sama seperti kita menyetir mobil, ya, punya aset, punya kendaraan, punya mainan, pasti ada yang namanya buku guidebooknya. Tinggal kita ikuti saja, ya. Oke ya, selanjutnya ya teman-teman semuanya ya. Sebelum kita tutup, saya ingin kalian 3 orang atau beberapa atau 2 orang ya, kita refleksikan ya materi akidah ini. Yang pertama adalah siapa yang bisa menjawab hal baru apa yang bisa kita pahami tentang materi akidah ini. Apa hal baru yang mengenai, oh ternyata akidah ini seperti ini. Mungkin ada yang bisa, silakan tunjuk tangan. Siapapun. Hal yang baru saya tahu dari Iya. Oh ternyata. Saya baru tahu ternyata sumber dari akidah itu ada 3. Saya awal kira cuma Al-Quran, Sunnah, sama hadis, tapi ternyata ada dari sahabat-sahabat Nabi juga. Oke, bagus. Yang satu lagi? Oke ya, berarti kita perlu ya, pentingnya ilmu ya, belajar ya, masya Allah ya, tentang akidah ini perlu kita belajar sehingga kita dapat siap menghadapi situasi kondisi di zaman sekarang ini ya. Begitu bebas media sosial, begitu bebas pendapat orang, terlepas itu benar atau salah. Maka jika kita mempunyai fondasi yang kuat, maka akidah kita akan tetap terjaga. Oke ya, baik, mungkin itu saja ya. Terima kasih semuanya telah hadir di kelas ya, mengikuti pembelajaran saya. Kita sebelum menyelesaikan, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.